Bayangkan, kamu datang dari seberang dunia, dari Brasil ke Indonesia, bukan untuk liburan mewah, bukan untuk pesta, tapi untuk satu tujuan sederhana, mendaki sebuah gunung yang katanya suci, agung, dan berbahaya. Namanya Juliana, seorang petualang perempuan biasa dengan mimpi luar biasa. Ia mendaki dengan hati, bukan gengsi, tapi apa yang terjadi setelah itu membuat dunia menunduk dan bertanya, apa sebenarnya harga dari sebuah petualangan? Dan di balik cerita sedih ini, muncullah satu nama yang mengubah segalanya. Bukan pendaki, bukan selebriti, tapi seorang porter lokal bernama Agam. Ini bukan cuma kisah kehilangan. Ini kisah tentang impian, tentang keberanian, dan tentang kemanusiaan. Inilah tragedi Juliana dan pahlawan dari Rinjani. Sebuah cerita nyata yang akan membuatmu berpikir ribuan kali sebelum berkata, "Aku ingin naik gunung." Bayangkan, seorang perempuan muda berdiri di atas puncak bukit kecil, memandang cakrawala dengan senyum penuh harapan. Angin lembut memainkan ujung rambutnya, dan di matanya terpantul semangat yang sulit dijelaskan. Itulah Juliana Marins, seorang petualang asal Brazil yang bermimpi menaklukkan puncak-puncak tertinggi dunia. Bukan untuk popularitas, bukan untuk konten media sosial, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam, koneksi spiritual antara manusia dan alam. Juliana bukan nama besar di kalangan pendaki profesional, tapi kisahnya justru menggema lebih luas dari sekedar daftar prestasi. Ia lahir di Brasilia, ibu kota Brasil, dari keluarga kelas menengah biasa. Ibunya seorang guru, ayahnya bekerja di kantor pemerintahan. Sejak kecil, Juliana sudah menunjukkan rasa penasaran yang besar terhadap dunia. Buku-buku geografi adalah sahabatnya, National Geographic, dan tayangan dokumenter alam selalu menjadi favoritnya setiap akhir pekan. Ia mulai mendaki di usia 17 tahun, saat diajak pamannya naik gunung kecil di Minas Gerais. Itu adalah pendakian ringan, tapi dampaknya luar biasa besar. Aku merasa seperti baru saja bertemu bagian dari diriku yang hilang, tulis Juliana dalam salah satu unggahan blog perjalanannya. Sejak saat itu, ia mulai menabung, merancang perjalanan, dan mencatat setiap gunung yang berhasil ia daki dalam jurnal kecil yang ia sebut sebagai Kitab Langitku. Juliana menjelajahi banyak pegunungan di Brazil, kemudian merambah ke Chile, Argentina, dan Peru. Cordillera Blanca, Patagonia, dan Machu Picchu menjadi saksi bisu perjuangan dan kekagumannya pada alam. Tapi ia tidak yang berhenti di benua kelahirannya. Ia bermimpi lebih jauh, ke Himalaya, Karakoram, dan pegunungan tropis Asia Tenggara. Tahun 2023, Juliana memutuskan berhenti dari pekerjaannya di bidang pemasaran digital untuk melakukan perjalanan panjang ke Asia. "Aku ingin mengenal dunia bukan hanya dari layar komputer," ujarnya dalam video pendek yang ia unggah di kanal pribadinya. Ia memulai perjalanan dari Thailand, lalu menuju Kamboja, Vietnam, dan akhirnya Indonesia. Disinilah langkah kakinya membawa pada salah satu destinasi paling memesona sekaligus mematikan, Gunung Rinjani. Bagi Juliana, gunung bukan sekedar tempat. Gunung adalah guru. Dalam setiap langkah pendakian, ia belajar rendah hati. Dalam setiap napas yang berat di jalur curam, ia mengenal batas tubuhnya. Alam mengajarkan ketabahan dan keberanian, dua hal yang selalu ia bawa dalam hidupnya. Juliana bukan tipe turis yang datang untuk selfie dan pulang dengan koper penuh oleh-oleh. Ia mendekati setiap tempat dengan rasa hormat. Ia belajar bahasa lokal sederhana, menyapa warga dengan senyum, dan mencatat cerita-cerita kecil yang ia temui di jalan. Beberapa warga Lombok bahkan mengingatnya sebagai pendaki yang ramah
dan penuh rasa ingin tahu. Banyak pendaki asing yang memilih Bromo atau Ijen untuk pendakian pertama di Indonesia, tapi Juliana justru tertarik pada Rinjani. Gunung berapi aktif dengan danau di kawahnya. Itu seperti lukisan alam yang hidup, tulisnya dalam rencana perjalanannya. Ia sudah meriset Rinjani sejak lama, membaca pengalaman pendaki lain, dan memasukkan nama Rinjani ke dalam bucket list pribadinya yang ia sebut 20 Sacred Mountains to Climb Before I Die. Gunung Rinjani berada di posisi ke-14. Ia tahu Rinjani bukan gunung main-main. Jalurnya panjang, cuacanya bisa berubah drastis, dan ketinggiannya lebih dari 3.700 meter. Tapi justru disitulah tantangannya. Juliana ingin membuktikan pada dirinya bahwa ia bisa melampaui ketakutan dan batas fisik. Baginya, mendaki bukan tentang mencapai puncak, tapi tentang proses. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok dipenuhi udara hangat khas tropis dan aroma cengkeh dari penjual rokok eceran yang duduk malas di tepi pintu keluar. Ketika pintu kedatangan internasional terbuka, 6 sosok dengan ransel besar dan mata berbinar muncul dari arus penumpang. Juliana Marins, 27, Lukas, Ana, dan 3 teman lainnya. Mereka bukan sekedar turis, mereka adalah pendaki. Juliana menjejakkan kaki di tanah Lombok, seperti seseorang yang sedang menapaki mimpi yang sudah lama disimpan. Rambut hitamnya diikat ekor kuda, kamera GoPro menempel di dadanya, dan ia mengenakan sepatu trekking yang sudah kotor oleh jejak Andes dan Patagonia. Tapi Rinjani adalah cerita lain. "We made it!" serunya sambil memutar tubuhnya ke arah Ana dan Lukas. Matanya berbinar melihat gunung yang samar terlihat dari kejauhan, diselimuti oleh kabut tebal. Lukas mengangkat drone-nya, bersiap untuk mengambil gambar pertama dari perjalanan panjang mereka. Sementara Ana menghela napas panjang, membiarkan udara lembab masuk ke paru-parunya. Mereka semua mendaftar lewat operator pendakian yang sama, dan memutuskan untuk naik bareng. Juliana tidak mengenal mereka sebelumnya, tapi cepat akrab. Ia selalu antusias membuka percakapan, sering bertanya soal budaya Indonesia, bahkan sempat mencatat kosakata bahasa Sasak dari salah satu porter bernama Ali Mustafa. Mereka naik minibus sewaan menuju Sembalun. Jalan berkelok-kelok seperti ular raksasa yang tergeletak malas di antara hutan dan ladang tembakau. Di sepanjang jalan, mereka melewati desa-desa kecil dengan rumah tradisional Sasak, sapi yang berjalan tanpa penggembala, dan anak-anak yang melambai sambil tertawa. Juliana merekam semuanya. Kamera dan jurnalnya adalah sahabat setia. Ia bukan hanya mendaki untuk puncak, ia mendaki untuk bercerita. Malam pertama mereka habiskan di penginapan sederhana di kaki Rinjani. Suasana desa sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang sesekali menyapu dedaunan pisang. Di teras kayu penginapan itu, Juliana menulis, "Hari ini aku berdiri di bawah bayangan Rinjani. Ia terlihat angkuh tapi menawan. Aku merasa kecil tapi juga dipanggil. Mungkin gunung itu tahu aku datang. Dan mungkin ia juga sedang menunggu." Esokan harinya mereka bertemu tim pemandu. Seorang pemuda berusia 30-an dengan kulit legam dan mata tajam menyapa mereka. Juliana dan teman-temannya telah membayarnya sebesar 2,5 juta rupiah untuk pendakian ini. Dan saat matahari mulai merangkat naik, dan langkah pertama ke jalur pendakian dimulai, Juliana Marins menatap langit dan bergumam, "Let's do this." Ia tak tahu bahwa itu akan jadi pendakian terakhirnya. Langit pagi di Sembalun begitu jernih. Awan tampak seperti kapas yang tertidur di perbukitan, dan puncak Rinjani mulai menampakkan ujungnya dari balik kabut. Juliana berdiri di jalur awal pendakian. Wajahnya bercahaya, diterpa mentari pagi. Di belakangnya, Ana dan Lukas merapikan peralatan. Sementara 4 teman mereka sibuk memasang pelindung lutut dan mengecek logistik di ransel masing-masing. Ali Mustafa berdiri di depan mereka, memberikan briefing singkat mengenai Rinjani yang tingginya sekitar 3.736 meter
dan medan tempuh yang sangat berbahaya karena tanah pegunungan yang mudah longsor. Jalur kita hari ini sekitar 7-8 jam jalan kaki sampai ke Pelawangan Sembalun. Kita akan istirahat di beberapa pos, lalu bermalam sebelum summit esok dini hari. Cuaca hari ini bagus, tapi tetap jaga stamina. Juliana mengangguk dan menekan tombol rekam di GoPro-nya. Hari pertama naik Rinjani, gunung yang katanya bisa bicara lewat angin. Let's see if she talks to me. Mereka mulai berjalan. Langkah kaki menjejak tanah tering. Langit makin biru, tapi di kejauhan, di balik awan, sesuatu tampak dia mengawasi. Gunung itu tak pernah hanya sekedar diam. Rinjani selalu bicara pada mereka yang mau mendengarkan. Trek awal menuju pos 1 masih bersahabat. Jalurnya landai, dikelilingi padang rumput yang luas, dengan latar belakang pegunungan yang mengapit dari jauh. Juliana berjalan di depan, mengambil gambar tiap sudut dengan kamera GoPro-nya yang menempel di dada. Ia juga sesekali merekam dirinya sendiri sambil berbicara lirih. Ketika mereka tiba di pos 1, mereka duduk beristirahat di bawah pohon rindang. Udara mulai terasa hangat, matahari tepat di atas kepala. Juliana memandang ke arah barat, di mana puncak Rinjani masih jauh tersembunyi. "Apa kalian percaya kalau gunung bisa menguji hati kita?" tanyanya pelan. Ana melirik, setengah bercanda. "Tapi kalau kita nggak kuat dengkung, gunungnya juga bisa bikin pingsan." Semua tertawa. Tapi tawa itu tak bisa sepenuhnya menghapus perasaan intuitif Juliana, bahwa gunung ini menyimpan sesuatu. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 mulai menanjak. Vegetasi mulai berubah dari padang terbuka menjadi semak belukar dan pohon-pohon rendah. Juliana melambat, bukan karena kelelahan, tapi karena ingin merekam suara alam. Burung-burung kecil bernyanyi dari balik ranting. Angin menerpa dedaunan, menciptakan irama seperti bisikan. Setelah 3 jam berjalan, mereka sampai di pos 2. Ali mengumumkan istirahat panjang untuk makan siang. Beberapa porter membuka tikar dan menyajikan nasi, sayur, dan ayam suwir sederhana. Juliana duduk di bawah pohon sambil mencatat di jurnalnya. Di antara tulisan tangannya yang rapi, ia menulis, "Setiap langkah ke atas, aku merasa makin dekat pada sesuatu yang tidak bisa kulihat. Tapi aku yakin itu nyata. Rinjani bukan sekadar tanah dan batu. Dia hidup dan dia melihatku." Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 membawa perubahan suasana yang nyata. Langit mulai mendung dan hembusan angin dari barat membawa hawa dingin yang tidak biasa. Jalur semakin curam dan tanah mulai berganti menjadi bebatuan berpasir. Langkah kaki mereka makin berat dan percakapan yang tadi hangat mulai jarang terdengar. Ali yang berada di depan berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. "Kita mesti cepat. Awan datang lebih awal dari biasanya." Mereka kembali melangkah, melewati jalur sempit di sisi lereng. Juliana sesekali berhenti untuk merekam kabut yang mulai turun perlahan. "Aku suka saat seperti ini," katanya pada kamera. "Saat semuanya jadi sunyi, dan kita harus benar-benar mendengar diri sendiri." Di pos 3, mereka hanya beristirahat sebentar. Udara dingin membuat mereka tak ingin diam terlalu lama. Juliana menggigil dan mengenakan jaket tahan angin. Di antara mereka, suasana mulai serius. Tidak ada lagi candaan. Mata mereka fokus ke satu tujuan, Pelawangan. Menjelang sore, jalur menuju Pelawangan berubah drastis. Tanjakan berbatu dengan angin kencang membuat napas terasa berat. Beberapa dari mereka mulai mengeluh, tetapi tak ada yang mau menyerah. Walau merasa lelah, Juliana tetap di depan, bersama Ali. "Rasanya seperti mimpi buruk yang indah," kata Juliana. "Tubuhku lelah, tapi jiwaku entah kenapa merasa damai." Ali menatapnya heran. "Banyak orang naik Rinjani buat pamer foto. Tapi kamu..."
Kamu cari sesuatu ya? Juliana menatap langit yang kelabu. Aku sedang mencari jawabannya. Dari kenapa aku selalu merasa seperti dipanggil oleh tempat yang jauh, asing, tapi terasa seperti rumah. Ketika mereka akhirnya mencapai Pelawangan Sembalun, matahari sudah berada rendah di ufuk barat. Dari tempat itu, Danau Segara Anat terlihat memantulkan warna jingga keemasan. Di kejauhan, puncak Rinjani menjulang seperti dewa yang tak tersentuh. Kelompok itu bersorak pelan. Beberapa duduk lemas, yang lain berfoto. Tapi Juliana hanya berdiri dan terdiam. Luar biasa, bisiknya. Ali menghampiri. Besok jam 2 pagi kita summit. Sekarang istirahat, makan, minum yang cukup. Juliana mengangguk. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang bergolak. Bukan hanya kekaguman, tapi juga firasat. Saat malam turun, kabut menyelimuti tenda mereka. Dari dalam tendanya, Juliana menulis. Hari ini aku melihat surga dan merasa dekat dengan akhir. Aku tahu sesuatu sedang mendekat. Tapi aku tidak takut dan aku sudah siap. Lalu ia menutup jurnalnya, memandangi langit yang tak berbintang, dan berbisik pada dirinya sendiri. Kalau besok aku jatuh, semoga aku jatuh dalam pelukan langit. Jam menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Udara di Pelawangan Sembalun membekukan jari, dan embusan angin seakan berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Para pendaki mulai beringsut keluar dari tenda. Suara resleting, langkah kaki, dan desis napas terdengar bersahutan dalam sunyi dini hari itu. Juliana membuka tenda perlahan. Matanya masih berat, tapi wajahnya penuh tekad. Ia mengenakan headlamp, jaket tebal, dan sarung tangan. Ia melirik jam tangan digitalnya. Sudah waktunya, gumamnya. Ali sudah berdiri di luar tenda, memeriksa kondisi cuaca. Langit sebagian cerah. Kita mulai perlahan. Jalur summit akan sangat menantang. Satu persatu mereka membentuk formasi, menyusuri jalur sempit menuju puncak. Jalur pasir dan bebatuan longgar membuat langkah kaki sulit berpijak. Tiap 2 langkah maju, 1 langkah tergelincir. Nafas tersengal, suara tidak lagi terdengar. 3 jam berjalan, mereka hampir mencapai bibir kawah. Tapi kabut tebal tiba-tiba turun dari arah barat, disertai hembusan angin yang bertambah ganas. Berhenti dulu, teriak Ali sambil melambaikan tangan. Rombongan berhimpun. Beberapa duduk lemas di batu. Lukas tampak pucat. Ana menggigil hebat. Sementara Juliana menatap ke depan. Kabut menelan jalur pendakian. Hanya suara pasir berdesir dan detak jantung yang terdengar. Apa kita lanjut? Tanya Juliana. Ali ragu. Cuaca seperti ini bisa bahaya. Tapi kalau kita tunggu, bisa ketinggalan waktu sunrise. Juliana menatap ke atas. Sekilas, ia melihat celah terang di balik awan. Seolah Rinjani membuka satu jendela kecil. Aku lanjut, katanya. Ali menatap matanya. Ia tahu Juliana tidak main-main. Ia mengangguk perlahan. Namun, beberapa meter kemudian, Juliana mulai melambat. Nafasnya terengah, keringat dingin mengalir di balik jaket tebalnya. Langkahnya mulai tertatih. Ali, jalan duluan saja, katanya terengah. Ali berhenti. Kamu yakin? Juliana mengangguk. Aku butuh beberapa menit, tapi aku pasti nyusul. Kita ketemu di spot batu besar yang menghadap ke danau, yang kamu tunjuk tadi. Ali menatapnya dalam lalu berkata, Oke, tapi jangan terlalu lama. Kalau kamu lelah, lebih baik kembali. Juliana tersenyum tipis. Aku akan baik-baik saja. Dengan berat hati, Ali melanjutkan langkah, perlahan menembus kabut yang makin pekat.
Juliana berdiri sendiri di jalur sempit itu, menarik napas panjang. Lalu, ia kembali berjalan, lambat namun mantap. Tapi, takdir berkata lain. Langkah demi langkah, Juliana dan Ali terpisah oleh jarak dan kabut. Angin menggila, dan jalur makin sempit. Diapit jurang, satu kesalahan bisa berarti akhir. Juliana terpeleset 2 kali, tapi terus berdiri. Napasnya berat, bibirnya kering, tapi matanya tetap menatap ke depan. Saat matahari mulai naik, kabut mulai tersibak sedikit demi sedikit. Dan di hadapan mereka, Puncak Rinjani berdiri dalam keheningan agung. Juliana meneteskan air mata. "Aku di sini," bisiknya. "Aku akhirnya di sini." Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Saat ia hendak mendekati titik puncak, angin kencang menghantam dari sisi kiri. Juliana berdiri terlalu dekat dengan tepian. Tanah pasir longsor. 3 menit telah berlalu. Ali Mustafa cemas karena sosok Juliana tak kunjung datang. Ali segera perblade kembali ke jalur yang baru saja ia lewati, tapi ia tidak menemukan Juliana, sementara angin semakin kencang. Ia segera menelusuri daerah sekitar dan menemukan sinar senter di bawah tebing sekitar 200 meter di bawahnya. Ali terlambat. Juliana terperosok, tubuhnya terguling, lalu menghilang di balik kabut. Teriakan Ali menggema di atas Rinjani, menabrak dinding batu dan langit yang beku. Beberapa jam kemudian, tim berhasil menghentikan pendakian. Puncak jadi sunyi. Ali turun sambil menggenggam kamera Juliana yang ditemukan tak jauh dari tepi jurang. Langit Rinjani tetap biru, tapi pagi itu 1 jiwa telah jatuh dan gunung kembali diam, seperti menelan rahasia. Kabut belum benar-benar sirna saat tim pendaki turun tergesa dari puncak. Wajah-wajah pucat tak hanya karena udara tipis, tapi juga karena kehilangan yang baru saja terjadi. Ali berjalan paling depan, matanya kosong, langkahnya berat. Di tangannya, kamera milik Juliana tergenggam erat, seperti relik terakhir dari seorang sahabat yang tak sempat diselamatkan. Lukas dan Anna berjalan beriringan. Sesekali menengok ke belakang, seolah berharap melihat Juliana menyusul dari balik kabut. Tapi kabut hanya menyajikan kehampaan. Mereka tiba kembali di Pelawangan dengan tubuh gemetar, dan kabar buruk segera menyebar. Porter-porter terdiam. Wajah mereka tegang. Seorang dari mereka langsung mengontak base camp Sembalun lewat radio darurat. Seorang pendaki perempuan jatuh dari jalur summit. Koordinat terakhir dekat bibir kawah. Nama Juliana Marins, warga negara Brazil. Suara panik dan kode-kode SAR memenuhi frekuensi. Di bawah, tim penjaga base camp mulai bersiap. Panggilan ke kantor SAR Mataram dilakukan. Heli tidak bisa langsung diterbangkan karena kabut tebal. Sementara itu, jalur evakuasi harus ditempuh lewat darat. Sabtu sekitar jam 10 pagi, terdapat sekelompok pendaki yang berasal dari Malaysia. Salah satunya bernama Xiao Xing. Xiao dan kawan-kawannya sedang berjalan turun dari Puncak Rinjani. Dalam perjalanan pendakian itu, mereka membawa drone untuk merekam video dan mengambil gambar perjalanan. Tiba-tiba, salah satu dari kelompok pendaki yang bersama Juliana berteriak memanggil Xiao dan teman-temannya. Mereka pikir mereka bertanya tentang video drone apakah sudah mendapatkan izin atau belum. Ketika saat mereka mendekati Anna dan Lukas mengatakan bahwa ada orang yang jatuh dari tebing kabut. Lukas dan Anna butuh bantuan Xiao untuk menemukannya. Jadi Xiao dan teman-temannya lari untuk membantu. Saat membantu penelusuran dengan menggunakan drone, Xiao bercerita berdasarkan keterangan pendaki lain, termasuk pemandu pendakian or guide. Juliana diduga jatuh antara sekitar pukul 5, 30 dan 6 WITA. Orang-orang di sana katanya pun mengaku sudah menghubungi kantor penyelamat. Namun mereka ingin memastikan kondisi korban di dasar lereng. Akhirnya drone yang dibawa tim Xiao berhasil menemukan pendaki perempuan asal Brazil itu. Saat ditemukan pada kedalaman sekitar 200-300 meter, korban tak terlihat cedera. Dia menceritakan ada beberapa upaya penerbangan drone yang dilakukan sebelum menemukan korban, lalu mengirimkan pesan kepada korban di dasar lereng. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua berhasil menemukan lokasinya, percobaan ketiga kami bekerja sama dengan tour guide untuk menulis beberapa kata-kata untuknya, dan juga berteriak-teriak agar dia tetap sadar. Percobaan keempat juga untuk membuatnya tetap sadar. Wisatawan yang ada di sekitar juga berusaha berteriak ke arahnya,
dengan tujuan agar dia tetap terjaga. Xiao tidak dapat terbangkan drone lagi karena kehabisan baterai. Tim SAR dari Mataram tiba keesokan harinya dengan peralatan lengkap. Mereka membentuk 3 tim pencari, menyisir sisi kawah dan jurang dengan tali dan teropong. Namun cuaca buruk terus menjadi musuh, hujan, kabut, dan angin kencang membuat pencarian nyaris mustahil. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua, hanya ditemukan serpihan jaket dan bekas jejak tergelincir di lereng tajam. Hari ketiga, tim SAR mulai kehilangan arah. Mereka kehabisan tenaga, alat komunikasi terganggu, dan medan terlalu berbahaya untuk didaki secara vertikal. Frustrasi dan tekanan media internasional mulai muncul. Warganet Brazil melontarkan kritikan pedas terhadap pemerintah Indonesia, dan Basarnas menyebut proses evakuasi terlalu lambat dan penuh kelalaian. Beberapa bahkan menyerukan pemboikotan wisata ke Indonesia, serta menuntut penyelidikan pidana atas insiden tersebut. Keluarga Juliana yang berada di Brazil pun mulai memohon keadilan dan kepastian. Di tengah keputusasaan itu, muncullah Agam Rinjani, seorang relawan SAR independen asal Makassar yang telah hampir 10 tahun menetap di Lombok. Ia bukan bagian dari tim resmi, tapi dikenal sebagai penakluk lereng utara. Karena keahliannya menjelajahi jalur-jalur yang nyaris tidak terjamah, Agam datang dengan 3 orang dalam timnya. Mereka membawa tali baja, paku tanam, dan tenda gantung. Tidak banyak bicara, Agam hanya berkata kepada ahli dan koordinator SAR, "Aku akan turun ke sisi yang belum kalian coba, tempat di mana angin bertabrakan dan batu bisa hidup." Hari keempat, Agam dan timnya yang merupakan garda depan memulai penyusuran dari sisi barat daya. Butuh 11 jam untuk mencapai area sempit yang bahkan peta topografi tidak menampilkan dengan jelas. Di sanalah, pada sebuah bidang miring yang nyaris vertikal, mereka melihat warna merah menyala. Jaket milik Juliana. Tubuh Juliana ditemukan tergeletak di antara 2 batu besar, dalam posisi yang tenang, seperti tertidur. Tidak ada tanda-tanda panik atau luka besar, seolah gunung menerimanya dengan lembut. Meski ia jatuh dari ketinggian. Agam mengabari tim SAR lewat radio, tapi badai kembali datang. Evakuasi dengan heli tidak memungkinkan, dan mendaki membawa jasad secara manual sangat berisiko. Akhirnya, Agam mengambil keputusan yang mengejutkan. Agam tinggal bersama Juliana. "Tinggalkan aku di sini malam ini. Aku jaga dia, sampai kalian bisa bawa dia turun dengan aman." Sepanjang malam, Agam tetap tinggal di sisi tebing, mendirikan bivak kecil di atas tempat Juliana terbaring, agar jasad tidak lagi meluncur lebih dalam. Ia menjaga suhu tubuh jenazah tetap stabil, menutupinya dengan kantong termal, dan memasang lampu sebagai penanda visual dari udara. Proses evakuasi yang memakan waktu juga menyita perhatian luas, terutama dari netizen Brazil. Media sosial dan media lokal mulai memberitakan tindakan heroik Agam. Banyak yang terharu. Foto dirinya duduk di samping jenazah Juliana dengan latar langit Rinjani menjadi viral. Bukan karena dramatisasi, tapi karena keberanian dan ketulusan seorang manusia menjaga martabat manusia lain yang telah tiada. Mereka juga membicarakan cara tak biasa yang dilakukan Agam saat mengevakuasi Juliana Marins dengan cara bergelantung menggunakan metode vertical rescue secara manual menggunakan tali. Prosesi ini berlangsung panjang berhari-hari dan dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Hari ke-6 cuaca membaik. Tim SAR bersama heli akhirnya bisa menjangkau lokasi. Dengan sistem katrol dan tali, tubuh Juliana berhasil dievakuasi. Agam turun terakhir. Tubuhnya lelah, tapi matanya tetap tenang. Sebelum meninggalkan lereng, ia menunduk dan berkata pelan, "Juliana, kita sudah pulang." Dan Rinjani pun kembali diam. Tapi untuk sesaat, dunia tahu bahwa dalam kerasnya batu dan badai, masih ada hati yang memilih tinggal, menjaga, dan menghormati. Jasad Juliana dibawa dengan heli ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Hasil autopsi dari Juliana Marin sangat mengejutkan,
karena ia meninggal bukan karena hipotermia seperti yang banyak diduga orang, tapi akibat luka hebat di bagian dada akibat benturan keras yang merusak organ vital tubuhnya. Pakar forensik menyebut, Juliana meninggal hanya dalam waktu 20 menit setelah insiden. Pagi itu langit sembalun perlahan cerah. Heli penyelamat akhirnya mendarat mulus di zona evakuasi. Tubuh Juliana yang dibungkus dalam kantong jenazah dengan bendera Brazil tersampir di atasnya, dipindahkan dengan penuh kehormatan. Puluhan warga lokal dan pendaki berdiri dalam diam, menunduk, memberi penghormatan terakhir. Di Mataram, jenazah Juliana disemayamkan sementara di rumah sakit umum sebelum proses diplomatik pemulangan ke Brazil dimulai. Kedutaan Brazil datang memberikan penghormatan resmi. Keluarga Juliana yang datang 2 hari kemudian hanya bisa menangis dalam pelukan peti yang tertutup rapat. Namun duka itu tidak hanya milik mereka. Di media sosial, kisah tentang tragedi dan penyelamatan Juliana menyebar ke seluruh dunia. Ribuan pesan bela sungkawa memenuhi kolom komentar kanal YouTube milik Juliana, yang kini berubah menjadi ruang kenangan digital. Salah satu video terakhirnya tentang mimpi menyentuh langit Asia, kini diputar lebih dari 5 juta kali. Banyak warga Brazil yang memuji keberanian Agam, mereka menuliskan ucapan terima kasih dalam bahasa Portugis di akun Instagram Agam yang baru dibuat awal pekan ini terkait jatuhnya Juliana. Akun itu langsung diikuti oleh 1,6 juta follower. Agam sendiri mendapat banyak pujian setelah para followernya melihat siaran langsung di akun IG-nya dalam proses evakuasi Rabu 25 Juni lalu. Kisah Juliana meninggalkan banyak jejak tentang kegigihan, cinta alam, dan keberanian. Tapi di atas semua itu, kisah ini juga menyoroti pentingnya solidaritas, empati, dan jiwa kemanusiaan yang tak mengenal batas negara. Dari sebuah jalur sempit di lereng Rinjani, kejutaan layar di seluruh dunia. Inilah kisah yang menembus batas negara, agama, dan bahasa. Sebuah video yang membuat dunia berhenti sejenak dan menunduk dalam hormat. Semua berawal dari video berdurasi 1 menit 14 detik. Diambil diam-diam oleh salah satu porter yang ikut dalam evakuasi. Dalam video itu, terlihat Agam mengenakan kaos long sleeve lusuh dan sarung kepala basah, sedang memanggul tandu yang berisi jenazah Juliana. Wajahnya tertunduk, tangannya menggenggam tali penuh luka lecet. Di belakangnya, kabut dan kabar duka menggulung jalur pendakian. Video itu pertama kali diunggah ke akun Instagram komunitas pendaki lokal dengan caption sederhana. Dia bukan siapa-siapa, tapi hatinya seluas Rinjani. Tak butuh waktu lama, video itu menyebar ke Facebook, TikTok, lalu Twitter, threading X. Dalam 48 jam, lebih dari 7 juta penonton menyaksikannya. Tagar Hero from Rinjani dan Agam the Porter mulai viral. Akun-akun besar seperti National Geographic, BBC Earth, hingga CNN Travel meretweet dengan caption penuh simpati. Berita utama dari berbagai negara mulai mengangkat kisah Agam dan Juliana. Di Brazil, media seperti Globo dan Folha de São Paulo memberitakan tragedi ini dengan judul "Pendakian terakhir Juliana diselamatkan oleh sosok tak terduga di Indonesia." Masyarakat global tersentuh. Seorang aktivis lingkungan dari Brazil membuat kampanye GoFundMe untuk Agam. Dalam 3 hari, lebih dari 60.000 US dollar terkumpul. Dana itu rencananya akan digunakan oleh Agam untuk peningkatan perlengkapan keselamatan pendakian dan penanaman pohon di kawasan Gunung Rinjani. Kita semua mencintai petualangan, tapi kadang
Di tengah euforia mengejar puncak, kita lupa satu hal. Gunung bukan tempat untuk ditaklukkan. Gunung adalah tempat untuk belajar. Tentang batas kita, tentang rasa hormat, dan tentang makna pulang. Kita hidup di era di mana segalanya ingin direkam. Tapi kisah paling berharga justru terjadi saat kamera tak menyala. Saat yang satu pergi tanpa pamit, dan yang lain menolak membiarkannya pergi sendirian.